Ya, oke Pak Dudung, di luar kesibukan sebagai seorang guru, kepala sekolah, sekjen organisasi PGRI, apa ini kesibukan yang dilakoni? Ya paling penting adalah bagaimana sisa waktu ini Hmm, saya fokuskan untuk keluarga. ya, kayak, Karena menurut saya keluarga adalah utama. ya, Ya bagi anak-anak, bagaimana anak-anak saya juga bisa harus sukses, pendidikannya harus yang nomor satu, dan lain-lain. Itu yang pertama. hmm, Yang kedua, saya aktivitas di PGRI sangat luar biasa. Bagaimana mengadvokasi guru, bagaimana melayani organisasi, pengurus provinsi, kabupaten, kota, cabang. Kalau saya nggak sehat, saya berbahaya. Sehingga kegiatan rutin saya itu adalah ya. menyempatkan berolahraga sebisa mungkin, Nah. sekuat yang bisa saya lakukan. Karena model-model saya itu bahaya kalau tidak berolahraga. Minimal lari-lari kecil. Ya makanya saya selalu memanfaatkan ke tempat-tempat yang bisa membuat saya bahagia, membuat saya tersenyum, ke tempat-tempat yang indah, sawah, gunung, dan seterusnya. Itu yang kedua. Jadi olahraganya lari ini ya? Ya lari olahraganya, karena Ya. mau olahraga yang angkat besi dan itu udah nggak kuat. Mau olahraga kayak bulu tangkis juga larinya sudah ketinggalan sama kok. Jadi saya menyesuaikan diri, yang penting kita bergerak dan menghasilkan keringat. Itu. Yang ketiga Mas, ya saya itu sangat terbiasa untuk menyempatkan diri untuk berbelanja buku dengan anak-anak. Ini penting karena ya kalau kita ingin hebat, ya membaca. Ya. Saya memahami, saya kalau tidak membaca itu ya terasa akan pusing. Tapi dengan membaca kita akan bisa melakukan sesuatu hal yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, membaca. Yang keempat adalah, ini yang mungkin mengkhawatirkan Mas. Kebiasaan jelek saya ngumpul dengan teman-teman, itu harus ada duren sebagai penyemangat hidup. Ini yang membuat saya pusing, Pak. Kadang-kadang kita, yuk jalan, kemana? Ke Rangkas Bitung. Ngapain? Makan duren. Nah, jauh sekali ke Rangkas Bitung. Sekali, padahal di Kalibata juga banyak. Tapi ada nuansa lain. Oh gitu, oke. Inilah mungkin nuansa-nuansa hidup. Bobby Dopoter pernah memberikan arahan pada kita bahwa buatlah tindakan-tindakan psikologis yang berbeda-beda. Bagaimana kita di tempat yang dingin, kekuningan, bagaimana di tempat yang panas, bagaimana di tempat ini. Nah, ketika perilaku, sikap, dan ininya positif, berarti kita masih sehat. Mengecek kesehatan kita juga. Perjalanan panjang, kalau kita mabok berarti kondisi badan kita lemah. Dan yang terakhir, ya kebiasaan saya itu adalah bagaimana menyempatkan untuk melakukan sebuah hal yang positif, bermanfaat untuk siapapun, terutama guru-guru di seluruh Indonesia. Saya kalau ditelepon, di WA sama guru, tidak ada yang dijawab. Karena saya sudah berjanji, saya ingin mengabdikan hidup saya untuk perjuangan para guru di Indonesia. Guru yang mulia, guru yang bermartabat, guru yang sejahtera, guru yang profesional, dan guru yang terlindungi. Jadi saya tidak bisa tidur kalau guru-guru di Indonesia masih ada yang gajinya di bawah 1 juta. Alhamdulillah mulai hari ini sudah mulai beranjak dan berubah status. Tinggal ada beberapa guru di Kementerian Agama yang harus kita dorong. Karena memang Kementerian Agama anggarannya harus kita tingkatkan untuk bagaimana mesejahterakan para guru-guru di madrasah, di Rodatul Atfal. Itu mungkin yang kebiasaan-kebiasaan saya yang mudah-mudahan Allah terus memberikan perlindungan, Allah memberikan kesehatan, dan Allah memberikan keberkahan. Itu Mas, saya selalu ingat pada pantun yang tadi dibacakan. Apa tuh? Itu tadi itu dibacakan bahwa siapa saja yang memuliakan guru, hidupnya sehat, sukses, berkah selalu. Itu intinya. Jadi hobinya ini kulineran ya? Kuliner. Ada makanan enak di mana saja kita datang, Mas. Iya. Nah, itu. Walaupun sampai jauh ke ujung dunia. Ke ujung dunia. Kemarin ke mana? Ke Thailand kita datangi. Di mana ada makanan yang halal. Walaupun perjalanan dari kota Bangkok ke tempat itu, nggak apa-apa. Demi ideologi yang kita yakini bahwa kita harus memakan makanan yang halal dan baik. Ayo jalan dengan Presiden
NUTP itu. Nah, ini dasinya saya pakai nih, dasi dari Presiden NUTP yang sekarang Malaysia, sedang ya? menunaikan ibadah haji. Oke. Makasih Tuan Presiden. Nah. Kalau untuk durian, sanggup makan berapa buah? Wah, Mas, kalau nggak ada yang ngingetin, Mas, itu mungkin 2-3 buah juga bisa saya masih samakan. Cuma saya sadar bahwa saya sudah tidak muda lagi, tapi saya menolak tua. Ya. Jadi saya tidak muda lagi, tapi saya menolak tua. Jadi ingin hidup ini terus muda dan terus sehat. Artinya apa? Ya untuk usia sekarang, saya lebih ngerem, tapi ketika tidak ada yang ngingetin lupa. Nah itu dia. Bahasa lupa itu yang mengingatkan itu siapa Allah. Yang bisa yang mengingatkan? Ya sahabat saya. Ayo itu Pak Dudung jangan kebanyakan. Ya ini baru berapa? Baru 7 biji kan 7 biji berapa tuh? Belum satu durian ya? Satu durian saya bilang, belum satu durian kalau 7 biji. Jadi inilah mungkin yang jeleknya saya masih memakan makanan apa saja. Yang penting halal dan saya sih patokannya kata dokter saya itu boleh Bapak makan apa saja, yang penting tidak boleh berlebihan. Makasih Pak Dokter Rio nih, dokter saya yang di Kuningan ini. Saya sebutin aja dokter saya yang di Kuningan ini, dokter yang baik, ngikutin pasiennya gitu. Iya. Katanya lagi menyelesaikan program doktoral. Iya nih. UHAMKA ya Pak ya? Iya UHAMKA. Itu sudah sampai mana nih? Ya mudah-mudahan segera selesai nih doakan. Karena ya kalau nggak selesai waktu saya juga terbagi banyak untuk bagaimana pola penyelesaian doktor saya di pendidikan bahasa Indonesia UHAMKA. Jadi ini saya kebanggaan, kampus kebanggaan saya. Kalau saya males terus telepon terus sama dosen promotor saya, bimbingan saya Prof. Ade, mohon dukungan dan terus bantuannya untuk bagaimana segera selesai tugas. Terutama ini Mas, yang paling saya pusing itu Scopus dan Sinta 2. Nah, ini tolong dipikirkan oleh Kemendikti dan Kemendikti dan Saintik untuk dipertimbangkan Scopus Q1 dan Sinta 2. Karena pertama mahal Mas, yang kedua ketika kita mau masukin artikel ke Scopus dan Sinta 2 itu luar biasa susahnya. Inilah kendala mungkin secara akademis apa bisa dipertimbangkan hal lain karena atau saya pikir ada jurnal yang lain yang selevel. Nggak ada, hanya ada, itu Mas, Scopus sama Sinta. Maksud saya kalau Sinta oke, Scopus ini yang berat ya. Yang membuat kepala bisa di bawah dan kaki bisa di atas kata siapa Ariel Noah mah gitu ya. Sesuatu kan kayak gitu. Tetapi ya harus kita jalani dalam sebuah sistem. Tapi ya mudah-mudahan ada apa bisa diganti dengan bagaimana kita menerbitkan buku yang lebih bermanfaat. Kalau jurnal pun yang baca kan kalangan-kalangan akademis, tapi buku ketika populer itu siapa saja bisa membaca. Ini hanya ide-ide gila dari Dudung Abdul Qadir yang sangat menikmati bagaimana dunia pendidikan hari ini luar biasa, teknologi yang harus saya ikuti. Ya saya orang sudah kolonial, harus ikut dengan kelompok milenial agak-agak tertati-tati juga. Tapi mudah-mudahan Allah terus memberikan kekuatan dan kesabaran sehingga saya segera lulus doktor di UHAMKA. Kita doakan semoga semuanya lancar dan bisa menyelesaikan studinya dengan baik ya Pak. Amin. Terima kasih Pak Dudung, semoga ini menginspirasi pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Siap, terima kasih juga. Mudah-mudahan mewarnai dunia pendidikan Indonesia untuk lebih berkualitas untuk semua. Jadi tidak hanya di daerah kota saja, tapi di pelosok-pelosok negeri kita, pendidikan kita harus berkualitas dan memberikan kontribusi berdampak untuk masyarakat sekitar. Makasih. Saya Dudung Abdul Qadir, saya guru, saya PGRI, saya Indonesia, saya bangga di PGRI. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas yes, siapa kita? Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.